nggak sih kamu mikir gini, produkku udah bagus banget, tapi kok nggak laku-laku ya? Padahal bahan premium, packaging keren, testimoni juga ada, tapi penjualan tetap seret. Nah, kalau kamu pernah ngerasain kayak gini, tenang, kamu nggak sendirian. Hai, saya Yoyo Rubiantono, dan di channel ini kita akan belajar bagaimana caranya membangun brand mulai dari nol sampai tembus di pasar digital. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video baru setiap minggunya. Sekarang mari kita bahas hal yang sering banget bikin orang gagal di dunia bisnis. Produk bagus belum tentu laku, dan produk laku belum tentu bagus. Bingung? Gini maksudnya. Banyak orang terlalu fokus di kualitas produk, mereka bikin se-perfect mungkin, tapi lupa pada satu hal. Kualitas nggak akan punya arti kalau market nggak ngerti nilai yang kamu bawa. Jadi masalahnya bukan di produknya, tapi di cara produk itu dikomunikasikan dan diterima pasar. Contoh sederhananya, ada brand skincare baru, bahannya natural, udah BPOM, hasilnya bagus banget di kulit, tapi sayangnya mereka nggak ngerti audiensnya. Iklannya ngomongin bahan aktif, kandungan kompleks, istilah ilmiah yang nggak semua orang paham. Sementara kompetitornya cuma bilang, bantu samarkan noda hitam dan bikin wajah cerah dalam 7 hari. Sederhana tapi ngena, karena mereka ngerti cara bicara yang nyambung ke keinginan pasar. Nah, di situ bedanya produk bagus sama produk laku. Produk bagus dipuji sama pembuatnya, tapi produk laku dipahami sama pembelinya. Kalau gitu, gimana caranya biar produk kita itu nggak cuma bagus, tapi juga laku? Ada 3 hal penting yang kamu harus pegang. Yang pertama adalah relevansi. Tanya ke dirimu sendiri, produk ini nyelesain masalah siapa? Dan kalau kamu nggak bisa jawab dengan jelas, itu tandanya kamu belum nemu market yang tepat. Yang kedua, positioning. Kalau semua orang jualan sabun pemutih, kamu bisa datang dengan angle sabun yang bikin kulit sehat dan lembab tanpa bahan keras. Itu yang bikin kamu beda dan menonjol. Yang ketiga adalah persepsi. Orang nggak beli karena mereka tahu produknya bagus, tapi karena mereka ngerasa cocok dan percaya. Makanya kemasan, tone iklan, sampai cara kamu ngomong di media sosial, semua harus nyatuin cerita yang sama. Analoginya gini, bayangin kamu masak sate terenak di dunia, tapi kalau kamu jualnya di depan orang yang vegetarian, ya nggak bakal laku juga gitu loh. Masalahnya bukan di satenya, tapi di tempat orang yang kamu tawarkan. Begitu juga dengan produk, kadang yang kamu anggap produk sempurna itu belum tentu cocok buat market yang kamu bidik. Dan tugas kita sebagai pebisnis adalah menemukan siapa yang paling butuh produk itu, lalu ngomong dengan bahasa mereka. Jadi kesimpulannya gini, produk bagus bikin kita bangga, tapi produk laku bikin bisnis kita tetap hidup. Idealnya dua-duanya harus jalan bareng. Kualitas tetap terjaga, tapi strategi komunikasinya juga harus kuat. Di video berikutnya, kita akan bahas lebih detail bagaimana cara memposisikan brand kamu biar bisa menonjol di pasar yang ramai. Kita akan belajar tentang positioning dan storytelling brand yang bikin orang bukan cuma beli, tapi juga percaya. Kalau kamu ngerasa video ini membuka wawasan, bantu saya dengan klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe di channel ini biar kamu nggak ketinggalan seri berikutnya. Saya Yoyo Rubiantono, sampai ketemu di video selanjutnya. Ingat, di dunia bisnis bukan cuma siapa yang punya produk terbaik, tapi siapa yang paling paham cara membuat orang peduli.